Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita baca ayat 14 sampai dengan ayat 18. Yohanes pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan ayat 18. Kalau kita semua sudah membuka Alkitab kita, baiklah, saya akan bacakan bagi kita semua. Dan saya minta Bapak Ibu serta saudara-saudara boleh mengikutinya dari hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya buka aja ini ya. Sekali ini suka turun-turun maskernya. Ya, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Natal, berarti itu kita berbicara tentang Allah yang menjadi manusia. Ya, Allah yang menjadi manusia. Di banyak kelompok, peristiwa Allah yang menjadi manusia itu dari dulu sampai sekarang masih tetap dipertanyakan, masih tetap diragukan, dan tidak sedikit orang yang tidak percaya. Masa sih Allah jadi manusia? Yang bener aja. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada orang yang begitu berani mengejek, wah, Tuhannya orang Kristen itu beranak. Kalau Tuhannya orang Kristen itu beranak, siapa bidannya? Katanya ya. Saudara-saudara, tidak sedikit orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Bahkan ada satu kelompok yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Namate dia opinar silangidang debatai jol madei. Ido ben adong sahalak ninna. Ale dang yakinau ninna mantan padita museng ninna. Ale nga dako to sonari proses pengadilan doa mate. Ido ibana do molo halak Kristeni pergebus. Jala Alkitab nasida pe Alkitab bobo inna do. Jadi ninna ibana buku ton buku bobo. Botomu do bobo. Dang nama jala dak danaki. Bobo lapatanna di do ibana buku bohong-bohongan. Inna. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah ajaran sesat. Ya, itu adalah ajaran sesat. Memang molo mangasan logika tado, tidak semua orang dapat memahami mengapa Allah menjadi manusia. Ya, kalau kita mengandalkan pikiran kita amang inang saudara-saudara, tidak mudah bagi kita untuk memahami mengapa Allah meninggalkan kemuliaannya, dia datang ke dunia ini. Mengapa Allah mengambil rupa seorang hamba? Memang tidak mudah.
Nah ini dia muna manami do ina nami. Mengapa Allah menjadi manusia? Tidak lain tidak bukan karena Tuhan kasihan kepada kita. Mengapa Allah menjadi manusia? Karena Allah mengasihi kita. Loh, kalau memang Tuhan mengasihi kita, apakah memang dia harus jadi manusia? Apakah dia harus mengambil rupa seorang hamba? Iya. Karena apa? Karena memang kita manusia berdosa. Kita adalah manusia berdosa tanpa terkecuali. Bahkan anak yang baru lahir itu pun sudah berdosa. Ido ubain amang inang tatolak dopoda nama dok dak dana na baru sorangi iya songon harotas nabotar. Ya, kita menentang ajaran yang mengatakan anak yang baru lahir itu suci tak bernoda. Oh tidak, semua manusia berdosa. Dalam akibat dosa ada dok amang inang ai upati nuhor ni dosa do hamatean. Upah dosa adalah maut. Nah karena upah dosa adalah maut, itu sebabnya tidak ada seorang pun manusia yang dapat menyelamatkan dirinya hanya karena perbuatannya. Ido beroi bana tu portibion. Ala dangadong nang gosada siya kita jolma di portibion nabui na mampu paluahod dirina molo alani usahana sa diri. Dengarkan baik-baik amang inang napo sebulung remaja. Itu sebabnya kita tidak mengenal istilah amal. Ate. So tung hea di dok kamu ayo banyak-banyak beramal asa sogot masuk surga hita. Salah itu, ajaran sesat itu. Kita tidak pernah mengenal amal. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang bisa menyogok Tuhan. Udok ma Tuhamu amang inang. Molo alani pambahenat tado. Ya. Molo alani pambahenat tado hudok ma Tuhamu jamin masuk surga dohita. Amal nih. Ya. Molo didok tuhita olan alani si panganon berpantang dengan satu makanan. Maka kita bisa masuk surga. Saya yakin semua jemaat AKBP Sidoarjo masuk surga. Apalah maul nih? Kalau mengenai hanya berpantangan pada minuman, pakaian, maka kita bisa masuk surga. Oh, tidak sulit itu. Ali Ahmad didok di Bibel teh. Hal kerajaan Allah bukanlah mengenai makanan ataupun minuman. Ya. Hidupan didok Tuhan Yesus bukan apa yang masuk ke mulutmu yang membuat engkau ramun, tetapi apa yang keluar dari mulutmu. Nah dia mu nama nami do ina nami, kembali kita ke topik tadi, mengapa Allah menjadi manusia? Yang pertama karena kita manusia berdosa. Dan akibat dosa itu adalah maut. Karena akibat dosa adalah maut, maka nobody, tidak seorang pun manusia di dunia ini yang mampu menyelamatkan dirinya hanya karena perbuatannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita adalah budak dosa. Oleh karena itu kita harus ditebus dengan harga yang sangat mahal. Kalau kita menggadaikan sesuatu barang amang inang, ya koreksi saya kalau salah. Kalau kita misalnya menggadaikan sesuatu barang, tentu kita akan menebus barang itu lebih mahal, bukan? Nah sama seperti kita amang inang, tidak ada yang bisa menebus kita dari perbudakan dosa kalau bukan dengan darah Kristus. Olan ibana do nabui palu kita amang inang. Nah oleh karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah jalan keselamatan. Amin. Las omma hudok Tuhamu amanami do ina nami. Nana yang mabuan yana komuna tardidi anon.
Ajarkan anakmu dari sedini mungkin bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Supaya kelak dia ketika dia bertumbuh, dia tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Allah hudok matuhamu amang inang, terlebih kepada kaum muda-mudi pada masa sekarang. Tidak sedikit orang yang begitu mudah menyangkal Tuhannya. Sudah banyak kaum muda-mudi yang begitu mudahnya meninggalkan Tuhannya. Hudok matuhamu amang inang. Alama biar dang rapok rokap toy mak. Nasa surga mo petaho yului mak. Jangan pernah tinggalkan Tuhanmu. Tidak ada keselamatan di luar dari Kristus. Nah, selain dia mau nama nami do ina nami, kita harus percaya itu. Itulah pesan Natal. Kita harus percaya bahwa Allah telah menjadi manusia. Allah datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan kita. Nanuai ngamanginang, maul do na porsia. Sulitkah untuk percaya amang inang? Mengapa masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Kristus itu adalah juru selamat dunia ini? Sulitkah untuk percaya? Dari manakah timbul iman? Firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mengapa masih banyak orang Kristen? Saya tidak berbicara yang non-Kristen ya, itu bukan urusan kita. Itu urusan haporosyaon masing-masing. Ale hudok matuhamu buasa adong halak naung Kristen ibana sian tu na tubuh ibana dari anak kecil dia sudah Kristen, tetapi mengapa masih murah-murah ganggu haporsyona? Mengapa? Sulitkah percaya? Tidak sulit. Karena kuncinya adalah iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Cuman persoalannya amang inang, di manakah kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Hudok matuhamu nama nami do ina nami. Tidak sedikit orang yang tidak memberikan tempat bagi firman Tuhan di dalam hidupnya. Tidak sedikit orang justru ditiki di pasat atau di debata laos keluar ibana. Ale mo lihat mas, yang nakining huparwahon dan adok kita nakaluar. Ale hudok matuhamu amanginang hiado pengalamanku. Holan nakok perjamita keluar doa mati. Holan selesai amin masuk musim mati. Mengerikan kan? Untuk apa kita datang ke gereja kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan? Jujur majolo hita manginang, berapa lama waktu kita berikan untuk mendengarkan firman Tuhan? Mungkin lebih lama waktu kita untuk memegang handphone. Itu tahe? Jujur majolo hita. Adong do dison adorang somodom ibana jolo tiopon na handphone. Molo dang itiop ibana handphone na idang tenang. Mudom na. Adong do disot tahe holandungo ibana pitor handphone na dilului. Hiya do hubereng di TikTok salah ina hola nala ni mamereng handphone salah masuk idani dang tu pamangan ni dak danaki ya adong dope roma dak danaki dilia masisir to makna neng lau sikola asa disurio makna obuna apa di kareje borunon uduk di bani mana uluna ya badi sisir maknon badi ikat abi terbalik ikut tupu di do di obune gabe tujolo imalani olan nama mereng handphone amang inang ngeri ya ido bain ikon talio doro hatta di nama nangion hata ni debata ala olo do salah paham olo do mardosa hita molo dang tabigi hata ni Tuhani buasa mahudok songoni adong masada contoh amang inang. Jadi di sadatiki adong ma sahalak ruas mungkin somal marai bana na terlambat manang nabuhama
alai ditiki terlambat maibana tu gereja. Dia terlambat ke gereja. Dan kebetulan dia sampai di gereja, pengkhotbah itu udah berkhotbah. Kebetulan tema khotbah itu tentang waspada. Waspada. Ya, karena iblis itu ada di mana-mana, ima. HP pas ma dibuka. Amatei pintu ni gereja, pasti dok parjamita songonon. Bapak Ibu saudara-saudara, harus waspada. Iblis itu ada di belakang. Pasti buka pintu. Mak ngirine padi tahu napalah sa tahu gereja itu kosongoni. Kan? Hudul di mana? Ya, hudul di mana di pudi. Ujungnya merek maibana. Apinda mau tonga-tonga narwana. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waspadalah. Iblis itu tidak hanya ada di belakang, tetapi dia ada di tengah saudara. Pasudulina teh. Aduh maksud neng mangalulu perbadado padi tahu narwana. Atong merek mau tujulu inarwana. Merek memang ijolo, olan udul di mana ijolo Roma padi teh. Iblis itu tidak hanya ada di belakang, tidak hanya ada di tengah, tetapi dia ada di depan. Dang tahap beruasi inna mak. Setawi padi tanami si buli sipe adong do disi inna. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, selani bagaimana supaya kita percaya? Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Karena dari mendengar firman Tuhan kita akan mengenal. Dilihat kita to di porbadia. Gabe tahaporsyai ma. Kristus itu dalan. Dialah jalan keselamatan satu-satunya. Ada seorang yang lumpuh amang inang. Dia sudah 40 tahun lumpuh. Dari lahir dia sudah lumpuh. Lalu dia memohon supaya Petrus menyembuhkan dia. Madido si Petrus tu ibana amang inang. Ketika yang lumpuh ini ingin disembuhkan, apa dikatakan Petrus? Petrus bilang apa? Bangkitlah dan berjalanlah amang inang. Molohita ma di posisi na lumpui. 40 tahun ita lumpuh. Ape pitor adong mamadok tu hita hehe maho, mardalan maho, do respon muna manginang jujur majolo. Alusiemu, nariti doho, itu tahe, iyalah, wong saya lumpuh, masa saya disuruh berjalan berdiri, alai buado respon nina na lumpuh ya manginang. Ketika Petrus berkata kepadanya, bangkitlah dan berjalanlah, hehe doibana jala mardalani. Dia sembuh. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia. Nanuaing amang inang, naposo bulung, nahinolongan di bagasan Kristus Yesus. Itulah yang mau dikatakan kepada kita pada hari ini. Allah telah menjadi manusia. Dia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dia meninggalkan kemuliaannya, mengambil rupa seorang hamba. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau menyelamatkan kita. Dia mau menebus kita. Nah, oleh karena itu, satu yang Tuhan inginkan dari kita, percayalah kepada Tuhan. Sebab sia-sialah Kristus datang ke dunia ini amang inang. Mari suang haroroni Kristusi rotu portibion molo dang porsea portibion di ibana. Mari suang do haroroni Kristusi molo dang porsea hita di ibana. Songona hudok konjami takku na dia ngatuari. Dang sahat haluoni tu hita molo dang tajakon haluoni. Nesaleni dia muna manami do inanami ahado na boy putih otas yang turpukon amang inang. Ingatlah, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia datang ke dunia ini
untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Karena apa? Karena kita ditebus dengan harga yang sangat mahal, bukan dengan barang fana. Dia menebus kita, tetapi dengan darahnya yang kudus. Nah, sialani Bapak Ibu saudara-saudara, napa sebulung dan remaja, mari kita patut bersyukur dan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan telah menjadi manusia. Dia adalah juru selamat kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Nah, oleh karena itu mari kita pegang keselamatan itu. Jangan sampai kita lepas. Amin. Martangnya kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada saat ini Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kami, Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Benar Tuhan, banyak orang bahkan dunia ini tidak percaya Engkau adalah juru selamat dunia ini. Sampai saat ini tidak sedikit orang yang meragukan bahwa Kristus itu adalah juru selamat dunia ini. Namun itu adalah ajaran sesat. Sebab kami percaya Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan bagi kami. Engkau telah datang ke dunia ini untuk menebus kami manusia berdosa. Sebab tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang mampu menyelamatkan dirinya hanya karena perbuatannya, tetapi semata-mata karena kasih Tuhanlah yang menyelamatkan kami. Namun ingatkan kami Tuhan, bahwa keselamatan itu tidak akan sampai kepada kami kalau kami tidak menyambutnya dengan iman percaya kami. Untuk itu Bapa di surga, jangan pernah kami meragukan kuasa-Mu Tuhan. Jangan pernah kami meragukan bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat dunia ini. Sebab kami percaya tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan, agar keselamatan yang Engkau bawa, yang Engkau berikan kepada kami, kami pegang, sehingga ikut tidak diambil dari kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau percaya Engkaulah Tuhan dan juru selamat kami. Biarlah firman ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, namun dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, kami bawakan dalam doa kami gereja-Mu HKBP Sidoarjo. Berkati Tuhan gereja-Mu ini. Kami yakin dan percaya gereja-Mu ini berdiri di tempat ini bukan karena kebetulan, tetapi supaya melalui HKBP Sidoarjo nama Tuhan semakin dipermuliakan. Untuk itu Bapa yang baik, berkati setiap program pelayanan di gereja-Mu ini. Berkati seluruh warga jemaat-Mu Tuhan, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Berkati tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati setiap pekerjaan tangan jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap cita-cita pengharapan mereka. Kami berdoa ya Bapa, bagi jemaat-Mu yang sakit, sembuhkan Tuhan. Bagi yang sedang berduka, hiburkan Tuhan. Bagi yang sedang bergumul, kuatkan ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk program 1 minggu ke depan. Ada verifikasi keuangan dalam rangka akhir tahun. Tuhan berkati Bapa, tim verifikasi gereja-Mu. Berkati juga rapat huriah akan dilaksanakan hari Selasa. Berkati setiap kegiatan baik ibadah tanggal 31 Desember dan masih banyak hal lainnya ya Bapa. Semuanya kami serahkan kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran. Panjangkan umurnya, sehatkan tubuhnya, kuatkan imannya. Dan bagi keluarga-keluarga yang berulang tahun perkawinan, berkati tiap-tiap rumah tangga agar boleh menjadi keluarga yang patut dicontoh, diteladani.
Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa apabila nanti Tuhan akan dilayankan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak-Mu Tuhan. Berkati ya Bapa para orang tua yang akan membawa anaknya kepada sakramen baptisan kudus. Berkati para orang tua, berikan hikmat kekuatan agar dapat membimbing, mengajari anak-anak mereka ke jalan yang Engkau kehendaki. Demikian juga dengan anak-anak yang akan baptis nanti Tuhan, berkati di masa tumbuh kembang mereka agar boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami. Dengar dan sambutlah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.